Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhari, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, program Study Management. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari manajemen perbankan, yaitu ruang lingkup perbankan. Di sini akan saya jelaskan pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan atas beberapa periode, yaitu periode penjajahan Belanda pada tahun 1827-1942, periode pendukung Jepang 1942-1945, periode kemerdekaan sampai dengan pengakuan atau kedaulatan 1945, sampai 1949, periode pengakuan kedaulatan sampai dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dan periode Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 sampai sekarang. Periode pemerintahan penjajahan Belanda, bank-bank Indonesia dapat dibedakan atas bank-bank Belanda, Inggris, Cina, Jepang, dan penduduk Indonesia asli. Bank-bank Belanda, bank-bank tersebut pada zaman Belanda, bank-bank tersebut terdiri dari De Japanese Bank, The Netherlands Handelsbank, dan juga The Japanese Bank didirikan pada tanggal 11 Oktober 1827 yang mempunyai tugas untuk mengedarkan uang kertas bank, di samping melakukan tugas-tugas bank umum. Bank ini menjalankan sepenuhnya fungsi-fungsi dari bank sentral karena The Japanese bank-bank milik Inggris. Bank-bank milik Inggris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah The Commercial Bank of India dengan kantor pusat di London dan The Hong Kong. Bank-bank milik Cina pada periode ini terdiri atas The Overseas Chinese Banking Corporation dengan kantor pusat di Singapura. Bank-bank milik Jepang di Indonesia umumnya bergerak di bidang perdagangan. Pada masa ini terdapat beberapa bank, yaitu The Bank of Taiwan, The Yokohama Specialist Bank, dan The Mitsui Bank. Bank-bank milik penduduk Indonesia asli di sini, bank-bank kita, bank-bank Indonesia, Bank Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1929 di Surabaya, yang dipelopori oleh Bapak Dr. Sutomo. Tujuan utama pendirian bank ini adalah mendidik masyarakat untuk menabung agar dapat membangun perumahan dan membantu pengusaha nasional dalam permodalan. Di periode pendudukan Jepang, semua kantor-kantor bank di Indonesia ditutup. Bahkan pada tanggal 20 Oktober 1902, semua bank milik Belanda, Inggris, dan sebagian milik Cina dilikuidasi. Satu-satunya bank didirikan oleh Belanda yang tidak dilikuidasi waktu itu adalah Algemeen Volkskrediet Bank. Namun kegiatan bank ini dan bank-bank lainnya yang masih tetap jalan dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang dengan nama Somin Ginko. Periode kemerdekaan sampai dengan pengakuan kedaulatan ya di tahun 1945-1949. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 1946. Tujuan pendirian ini tercantum dalam pasal 2 peraturan tersebut yang berbunyi,
Dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia. Mengatur pengeluaran peredaran uang kertas dengan harga tetap menurut keperluan masyarakat. Memperbaiki peredaran alat pembayaran lain. Periode pengakuan kedaulatan sampai dengan Undang-Undang Nomor 14 1967. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 1953 ditetapkan tugas Bank Indonesia antara lain mengatur satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa, memajukan perkembangan yang sehat urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya, serta urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya, melakukan pengawasan terhadap urusan kredit, mengeluarkan uang kertas bank. Hak ini haknya ada di tangan Bank Indonesia. Periode Perundang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 1967 sampai sekarang itu dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Perbankan dikemukakan bahwa pengaturan tata perbankan perlu dilandaskan kepada hal-hal. 1. Tata perbankan harus merupakan suatu sistem B. Memobilisasikan dan memperkembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan. C. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi terhadap huruf B bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat. Bank Indonesia didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 13 1998 dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam 1. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. 3. Guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, Bank Indonesia diberi wewenang yaitu di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, di bidang perkreditan, di bidang devisa, dan di bidang pengawasan dan pembinaan bank-bank. Untuk bank-bank milik daerah, dalam rangka mempercepat terlaksananya usaha pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, maka diperlukan adanya pengarahan dana dan potensi daerah pembiayaan pembangunan. Fungsi berdasarkan fungsinya, bank-bank di Indonesia dapat diklasifikasikan atas bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank desa. Di sini bank sentral ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bank ini didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Yang kedua, bank umum atau bank komersial bank, yaitu bank yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana terutama dari simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, kemudian melakukan penanaman dana terutama dalam bentuk pemberian kredit jangka pendek. 3. Bank tabungan atau saving bank ialah bank yang dalam usahanya melakukan pengumpulan dana dengan menerima simpanan masyarakat terutama dalam bentuk tabungan dan kemudian menanamkannya terutama dengan memperbungakan dana tersebut dalam kertas-kertas berharga yang solid. Yang 4, bank pembangunan atau development bank ialah bank yang dalam usahanya dengan menghimpun dana dengan menerima simpanan masyarakat terutama simpanan dalam bentuk deposito berjangka atau melalui penerbitan kertas-kertas berharga menengah dan panjang. 5. Bank desa atau rural bank ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura, padi atau jagung.
Kemudian menanamkan dana tersebut dan melakukan pemberian kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura. Segi penciptaan uang giral, ditinjau dari segi penciptaan uang giral, bank-bank Indonesia dibedakan atas dua jenis, yaitu bank primer dan bank sekunder. Bank primer di sini adalah bank yang dapat menciptakan uang giral jenis bank. Ini meliputi bank sirkulasi atau bank sentral yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas dan uang giral. B. Bank umum atau komersial yang hanya dapat menciptakan uang giral. 2. Bank sekunder. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Pendirian usaha bank. Sebagaimana diketahui dalam kegiatan operasional, bank merupakan suatu usaha yang perlu mendapatkan perhatian yang mendalam oleh pemerintah. Mengingat jatuh bangunnya usaha tersebut akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas dan perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh izin prinsip tersebut, para pemohon terlebih dahulu harus melakukan beberapa persiapan antara lain seperti berikut. Melakukan penyetoran uang tunai sekurang-kurangnya 30% dari modal di setor minimal yang dipersyaratkan ke salah satu kantor cabang bank pemerintah. 2. Membuat rencana akte pendirian dan rencana anggaran dasar bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan jenis bank tersebut. 3. Merumuskan rencana susunan pengurus dan rencana pemegang saham bank. 4. Mempersiapkan rencana kerja sekurang-kurangnya untuk 1 tahun. Untuk memberikan pertimbangan atas permohonan izin prinsip pendirian bank terhadap diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Meneliti kebenaran dan kelengkapan dan permohonan. Meneliti rencana susunan bank. Meneliti rencana akte pendirian, menilai rencana kerja yang diajukan sekurang-kurangnya untuk 1 tahun. Kita langsung melanjutkan ke pembukaan kantor bank. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1062 KMK 00/1988 tanggal 27 Oktober 1988, kantor bank adalah tanggal 27 Oktober. Kantor bank adalah unit usaha dari suatu bank, dalam hal ini organisasi keuangan, kepemilikan, dan kepengurusan dari kantor tersebut. Kita lanjutkan. Peningkatan status usaha bank. Peningkatan status usaha ini adalah peningkatan perbankan sehari-hari, memperlihatkan bahwa tidak semua bank di Indonesia dapat menjalankan kegiatan di devisa. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bank untuk dapat ditunjuk sebagai bank devisa antara lain: 1. Bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir minimal dalam 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat. Yang kedua, jumlah modal bank yang bersangkutan menurut perhitungan kebutuhan modal yang cukup selama 24 bulan terakhir. Yang ketiga, selama 6 bulan terakhir secara berturut-turut volume usaha bank sekurang-kurangnya 100 miliar rupiah. Yang kedua, jumlah dana pihak ketiga bank sekurang-kurangnya sebesar 80 miliar rupiah. Terus, pinjaman yang diberikan sekurang-kurangnya sebesar 75 miliar rupiah. Baik, terima kasih presentasi dari saya, penjelasan dari tugas 2 manajemen perbankan tentang ruang lingkup perbankan. Saya ucapkan terima kasih.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.